Kenapa? Karena gubernur-gubernur yang ada pada zaman tersebut masih ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Jadi kalau seandainya digambarkan zaman Utsman bin Affan itu mungkin ada orang yang mengistilahkan dengan nepotisme. Ya sebenarnya Utsman bin Affan itu tujuannya baik. Ketika gubernur-gubernur itu berasal atau memiliki hubungan kedekatan dengan khalifah, maka koordinasi antara provinsi dengan pusat akan lebih mudah atau lebih baik. Namun, banyak kaum muslimin yang hasad atau iri atau dengki atau tidak suka dengan hal tersebut, ya nepotisme itu. Karena faktanya di provinsi-provinsi yang dipimpin oleh gubernur-gubernur pilihan Utsman bin Affan itu banyak juga yang tidak makmur atau tidak terawat atau tidak dipedulikan oleh pimpinannya. Jadi ada semacam ketidaksukaan atau merasa kurang dirawat, kurang diperhatikan oleh gubernur-gubernur yang ada pada masa itu, dan juga mungkin ada nepotisme, sehingga kaum muslimin ada yang tidak sepakat sehingga berencana untuk membunuh Utsman bin Affan. Sebenarnya tidak ada hasutan juga dari orang Yahudi di situ. Jadi ada oknum juga yang ingin supaya khalifah atau pemerintahan Islam itu tidak berjalan dengan baik. Ya memang kalau dirunut dari sejarah-sejarah banyak pemimpin, raja yang ketika menjadi atau menjabat sebagai raja, presiden di masa yang sudah lanjut, yang sudah tua, kecenderungan untuk nepotisme itu lebih besar daripada pemerintah atau presiden yang memerintah di usia yang sedang muda. Itu kecenderungan-kecenderungan seperti itu juga ada kemungkinan. Maka Utsman bin Affan waktu itu mengangkat banyak keluarganya untuk menjadi gubernur. Salah satunya adalah Muawiyah. Nah, Muawiyah ini, mungkin kalau di gambar sini, Muawiyah sebagai khalifah Bani Umayyah yang pertama. Muawiyah ini merupakan, kalau dirunut ya, masih ada hubungan keluarga dengan Utsman bin Affan. Masih satu buyut. Jadi ketemunya di Umayyah. Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harab bin Umayyah. Nah, Utsman bin Affan dan Muawiyah ini juga masih ada garis keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketemunya di mana? Ketemunya di Abdul Manaf. Ketemunya di Abdul Manaf. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah. Nah, Umayyah ini yang tadi buyutnya Muawiyah dan buyutnya Utsman bin Affan. Itu Umayyah bin Abdisyam bin Abdi Manaf. Maka bapaknya Muawiyah yang bernama Abu Sufyan itu juga masih disebut pamannya Rasulullah, yang kalau di dalam sejarah itu paman Rasulullah yang selalu memusuhi Rasulullah SAW ketika berdakwah. Jadi ketika di Makkah Rasulullah berdakwah selama 13 tahun, itu Abu Sufyan masih belum Islam, bahkan cenderung memusuhi. Baru masuk Islam itu ketika Fathu Makkah. Nah, ini
kalau dilihat dari nasabnya Nabi Muhammad itu ke Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf. Jadi masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertemu di Abdul Manaf. Kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, ini sebelum bicara tentang sejarah pendidikan Islam, maka kita harus paham sejarahnya terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang pendidikannya. Bagaimana mungkin kita membahas pendidikannya tapi sejarahnya aja nggak tahu. Nah, dalam kitab sejarah para ulama itu ketika membuat kitab sejarah atau disebut dengan pakar sejarah, ulama itu juga pakar dalam bidang yang lain. Tidak seperti orang zaman sekarang yang terkotak-kotakan, pakar sejarah ya pakar sejarah saja, pakar agama ya pakar agama saja. Lalu kalau pada zaman dahulu, para ulama itu pakar agama juga pakar sejarah. Contoh, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu kalau kita tahu, yang sepengetahuan kita ya sekilas lah, pakar apa? Pakar tafsir, dengan tafsir Ibnu Katsir. Tapi ternyata Ibnu Katsir itu juga punya kitab tarikh, kitab sejarah, namanya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah itu adalah sejarah yang ditulis oleh Ibnu Katsir mulai dari zaman terciptanya dunia ini sampai nanti hari kiamat. Jadi kalau misalkan sejarah-sejarah yang tidak diketahui oleh Ibnu Katsir diambil dari hadis Rasulullah maupun di dalam Quran. Kemudian seperti hari kiamat, bagaimana kondisi hari kiamat dan sebagainya, kan itu Ibnu Katsir tidak hidup waktu itu. Jadi diambil dari Quran maupun hadis. Tapi yang beliau hidup, beliau ketahui, dicantumkan atau dituliskan semuanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi beliau itu selain pakar tafsir juga pakar sejarah. Itu pada zaman dahulu. Selain itu, Imam Bukhari. Imam Bukhari kita kenal dengan pakar hadis. Tapi sebenarnya beliau juga memiliki kitab sejarah. Jadi kitab tarikhnya Imam Bukhari itu juga ada gitu. Selain pakar hadis juga memiliki kitab sejarah. Rata-rata para ulama zaman dahulu ketika mendalami sebuah ilmu atau suatu ilmu itu juga selalu diiringi dengan sejarah. Karena untuk menelusuri ilmu tersebut pasti melalui sejarah-sejarah. Ibnu Hajar al-Asqalani yang meninggal tahun 852 Hijriah itu memiliki kitab Rijal yang di dalamnya berisi sejarah-sejarah atau biografi-biografi perawi. Nama kitabnya Tahdzibut Tahdzib. Di dalamnya ada banyak perawi mulai dari tahun berapa. Bahkan para ulama itu kalau sudah menulis kitab sejarah disertakan dengan tahunnya. Tidak hanya disertakan, hafal dengan tahunnya. Jadi bisa dirunut. Si A ini ketemu dengan siapa, si B ini ketemu dengan siapa, si C ketemu dengan siapa. Ada tarikh Baghdad dan sebagainya. Nah, para ulama dahulu selain pakar dalam ilmu agama juga pakar dalam sejarah. Maka antara pendidikan Islam dengan sejarah itu tidak bisa dipisahkan. Kita harus paham antara keduanya. Sejarah Daulah Umayyah atau Bani Umayyah. Bani Umayyah ini kalau dilihat hanya berkuasa selama 91 tahun. Dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah. Jadi sangat singkat sekali. Setelah Ali bin Abi Thalib itu kalah dalam diplomasi, diplomasinya kan ceritanya itu Ali bin Abi Thalib ketika Muawiyah itu berusaha memerangi ya bersama gubernur-gubernur yang lain yang tidak sepakat dengan pengangkatan khalifah sebelum adanya investigasi siapa sih pembunuh Utsman yang sebenarnya,
mereka berontak dan mereka melawan Ali bin Abi Thalib. Di sisi lain, kaum muslimin kalau tidak memiliki pemimpin, itu nanti negaranya jadi kacau, terjadi inflasi dan sebagainya. Bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 pun diatur, jika ada kekosongan pemerintahan presiden, maka dalam waktu 90 hari kalau nggak salah, 3 bulan itu harus ada pemimpin baru. Entah itu wakilnya jadi presiden dan sebagainya. Kalau ada kekosongan antara presiden dan wakil presiden, maka pemerintahan sementara, kalau di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan sementara dipegang oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan kalau nggak salah. Itu di UUD itu. Jadi dalam waktu 90 hari harus ada pemimpin. Nah, kondisi itu juga terjadi pada zaman para sahabat sepeninggal Utsman bin Affan. Kalau seandainya tidak ada pemimpin, maka kondisi kaum muslimin akan kacau. Diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi seorang pemimpin. Kenapa kok diangkat Ali bin Abi Thalib? Karena seorang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi para sahabat pada zaman dahulu itu sangat mengidolakan Rasulullah SAW. Sepeninggal Rasulullah dicari siapa yang paling mirip dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu sangat mirip sifatnya dengan Rasulullah. Bahkan tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali Abu Bakar pasti mengamalkannya. Saking mirip sekali. Sampai suatu ketika Abu Bakar itu pernah tanya ke Aisyah, anaknya yang merupakan istri Rasulullah, "Wahai Aisyah, adakah amalan dari baginda Rasulullah yang belum pernah saya kerjakan?" Kata Aisyah, "Ada wahai bapak, wahai ayah, yaitu Rasulullah itu selalu memberi makan kepada orang miskin Yahudi yang ada di pojok pasar Madinah." Dari situ Abu Bakar tertantang. Wah, kecil ini cuma ngasih makan orang Yahudi miskin di pojok pasar Madinah. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ketika datang ke pasar Madinah tersebut, bertemu dengan orang Yahudi itu, jadi Rasulullah itu selalu menyuapi dengan gandum yang sudah dihaluskan kepada orang Yahudi miskin yang ada di pojok pasar Madinah. Ketika disuapi, suapan pertama yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi langsung memuntahkan suapan dari Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan, "Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku." Padahal sebelum itu ya, sebelum disuapi itu, Abu Bakar itu mendengar makian orang Yahudi itu yang mengatakan, jadi dia kesehariannya orang Yahudi tadi itu yang miskin mencaci Nabi Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu tukang sihir dan sebagainya, bla 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 bla. Tapi Abu Bakar tetap menahan amarahnya dan akhirnya menyuapi gandum tadi ke mulut si orang buta Yahudi tadi. Sampai akhirnya disuapi, kemudian dimuntahkan oleh orang Yahudi tadi. Dia mengatakan, "Kamu bukan orang yang biasa menyuapiku." Karena orang yang biasa menyuapiku itu pasti menghaluskan makanannya. Menghaluskan gandum tadi itu sebelum disuapi. Setelah disuapi, setelah dimuntahkan tadi, Abu Bakar langsung menangis. Abu Bakar mengatakan, "Orang yang biasa menyuapimu itu sudah meninggal." Siapa dia? Dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ternyata yang sering dia caci, yang sering dia maki, dialah orang yang selalu menyuapinya setiap hari. Nah, dari situ Abu Bakar menangis dan si orang Yahudi tadi langsung masuk Islam. Nah, itu sangat mirip sekali dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar. Sehingga ketika sepeninggal Rasulullah wafat, yang menjadi khalifah pertama adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, ketakwaannya tidak perlu diragukan lagi. Bahkan Umar itu kalau berjalan di sebuah lembah, dalam sebuah riwayat, setan-setan yang ada di lembah tersebut itu pasti takut dan akan lewat jalur yang lain yang tidak dilewati oleh Umar.
Ketakwaannya luar biasa Umar. Sampai setan pun takut. Kemudian Utsman. Utsman ini kan juga termasuk orang yang dijamin masuk surga. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika pengangkatan Ali ini, banyak gubernur-gubernur yang nggak setuju, diantaranya adalah gubernur Damsyik atau Damaskus, yaitu Muawiyah. Muawiyah ini masih ada hubungan kerabat dengan Utsman bin Affan. Dia menuntut supaya pembunuh Utsman ini dicari terlebih dahulu sebelum diangkat seorang khalifah, yaitu Ali. Akhirnya sudah diangkat sebagai khalifah, gubernur yang lain berontak. Muawiyah melawan Ali, akhirnya terjadi peperangan. Peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dimenangkan oleh Ali. Karena kenapa? Pasukan Ali sebagai seorang khalifah lebih banyak, lebih besar. Kalah Muawiyah yang hanya cuma sekedar gubernur. Ketika kalah, terpojokkan, diangkatlah Quran, kemudian meminta perjanjian damai. Akhirnya Ali, orang yang tawadhu, orang yang zuhud, orang yang menghargai musuhnya, lawan politiknya, orang yang menginginkan kedamaian, itu sifatnya Ali bin Abi Thalib, menerima hal tersebut. Akhirnya ya sudah, gimana perdamaiannya? Kita kumpul dalam sebuah tempat, kemudian kita serahkan atau kita lepaskan jabatan kekhalifahan dari Ali, dari Muawiyah dilepaskan, kemudian diangkat seorang khalifah. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat senior. Sedangkan Muawiyah mengutus Amr bin As, seorang sahabat ahli diplomatik, pandai, diplomat ulung. Jadi kalau seandainya ada diplomasi pasti yang pertama diajukan adalah Amr bin As. Nah, ketika itu satu forum, Amr bin As mempersilahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk menurunkan Ali dari khalifah. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa Ali saat ini sudah tidak menjadi khalifah. Kemudian giliran Amr bin As. Ketika itu ada intrik di situ. Amr bin As tidak menurunkan Muawiyah, justru mengangkat Muawiyah sebagai khalifah kaum muslimin. Akhirnya rame di situ. Tapi pada intinya Ali bin Abi Thalib menerima hal tersebut karena memang hal tersebut sudah di hadapan kaum muslimin dan dia sudah menyerahkan kekhalifahan, sudah tidak jadi khalifah. Menerima. Itulah lapang dadanya Ali bin Abi Thalib. Tapi pendukung Ali yang disebut dengan Syiah, atau Syiah itu dalam bahasa Indonesia artinya kelompok atau firqah. Jadi dulu itu Syiah itu sama firqah sama kelompok ya sama saja. Tapi kalau sekarang itu identik dengan Syiah itu ya pendukung Ali. Akhirnya nggak setuju pendukungnya Ali itu, Syiah itu. Sampai akhirnya Syiah itu berontak dan membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian pemerintahan dinasti Umayyah yang sudah dipegang oleh Muawiyah dipindahkan dari Madinah ke Damsyik atau Damaskus. Kenapa kok dipindahkan ke Damaskus? Pertanyaan. Karena Damaskus ini merupakan tempat di mana Muawiyah menjadi gubernur. Sehingga lokasi ini sangat tepat untuk pemerintahan Muawiyah yang baru karena tidak perlu beradaptasi lagi. Kalau seandainya dipaksakan di Madinah, nanti akan banyak kekacauan. Akan banyak orang-orang Syiah yang menggerogoti dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga orang Khawarij ya ini ada orang Khawarij dan sebagainya itu yang nggak setuju dengan Ali, nggak setuju dengan Muawiyah dan ingin membunuh keduanya, tapi ternyata yang terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah tidak berhasil untuk dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, kemudian alasan kedua kenapa kok Damsyik sebagai ibu kota? Karena Damsyik ini atau Syam ini merupakan gabungan dari beberapa negara kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang nggak ada istilah Syam. Dulu Syam itu luasnya gabungan dari Palestina, kemudian Syria, Yordania, Lebanon. Jadi 4 negara ini merupakan Syam.
satu daerah yang sangat luas, yang sangat makmur perekonomiannya. Kenapa kok makmur? Bahkan kenapa kok Rasulullah itu pertama kali belajar berdagang bersama Abu Thalib itu ke Syam. Kenapa kok nggak ke daerah yang lain? Karena Syam ini letaknya di tengah-tengah, yaitu sangat strategis. Orang-orang Cina, orang-orang Timur yang ingin berdagang ke Barat itu pasti melewati Syam. Orang-orang Barat yang ingin berdagang ke Timur pasti melewati Syam. Oleh karenanya, letak Syam ini sangat strategis. Orang-orang Quraisy yang berdagang juga ke Syam, kan ke ibu kota. Ya, banyak orang urban ke Jakarta. Ya karena memang Jakarta itu pusat perekonomian di sana. Perputaran Jakarta, perekonomian Jakarta, peredaran uang di Jakarta itu berkali-kali lipat daripada Surabaya. Padahal Surabaya itu kota ibu kota provinsi terbesar kedua di Indonesia. Tapi perputaran peredaran uangnya itu jauh berkali-kali lipat di Jakarta. Maka Damsyik ini sudah menjadi negara kota yang sangat maju. Maka tidak salah kalau seandainya Damsyik ini dijadikan sebagai ibu kota Daulah Umayyah. Nah, letaknya di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat Daulah Umayyah ini di peta zaman sekarang, dia menguasai daerah-daerah, ada Sijistan, Khorasan, kemudian di sini ada Uzbekistan, ini ada Samarkand. Kalau sekarang itu ada Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan. Daerah Tantan itu daerah sini, daerah Persia dulu. Itu dulu sudah dikuasai oleh Daulah Umayyah. Ke sebelah barat sampai Mesir di sini, kemudian Tripoli, kemudian ada Tunisia, kemudian ada Libya, ada Maghrib. Maghrib itu Maroko, kemudian sampai Spanyol. Yang membuka Spanyol ini adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad yang berhasil membuka ke Spanyol. Nah, ini masuk daerah Daulah Umayyah. Jadi sangat luas sekali. Ternyata daerah yang luas ini tidak selalu baik. Daerah yang luas itu malah kurang solid, kurang kuat, mudah untuk digerogoti. Nah, akhirnya daulah ini tidak bertahan lama, hanya 91 tahun. Daulah ini, kalau daulah kan kerajaan dinasti, ini juga membawai daulah-daulah yang kecil ya. Jadi bukan berarti pada waktu itu tidak ada daulah atau dinasti atau kerajaan kecil sama sekali. Bukan berarti cuma satu kerajaan, tapi ada banyak kerajaan. Hanya kerajaan-kerajaan kecil itu di bawah kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah. Nah, lokasi utama di Damsyik, Damaskus, sekarang Syria. Pada perkembangannya, Daulah Umayyah ini hancur pada tahun 1302. Di antaranya karena ada kalau dari dalam sini munculnya cikal bakal dinasti Abbasiyah, sehingga nanti perubahan antara dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Tahun 1133 itu masuk ke dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu sampai 600-an, jadi sekitar 500 tahunan, 5 abad, lebih lama. Karena memang pada masa dinasti Abbasiyah perhatian terhadap ilmu itu tinggi. Sehingga ketika sebuah peradaban memperhatikan ilmu, kemajuan pesat dan sebagainya, itu lebih cenderung bertahan. Sedangkan Daulah Umayyah ini tidak terlalu memperhatikan ilmu. Bahkan pemerintahannya itu tidak banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong ilmu pengetahuan. Hanya sedikit saja, sedikit. Itulah makanya kenapa kok Daulah Umayyah ini nggak terlalu bertahan lama.
Nah, kemudian yang di Spanyol ini juga hancur juga. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata atau lagu Isabella. Nah, Isabella itu sebenarnya ratu yang ratu pasukan salib yang sangat bengis. Bahkan ketika sudah kalah khalifah terakhir di Spanyol ini, pilihannya itu orang Islam mau masuk Islam atau keluar dari Spanyol. Kalau seandainya masih ada di Spanyol, akan dibunuh. Jadi banyak pembunuhan terjadi di Spanyol ini ya karena perang salib itu dengan orang-orang pasukan Isabella, Putri Isabella. Peninggalannya juga ada Masjid Cordoba, ada Masjid Alhambra dan sebagainya lah. Itu membuktikan bahwa di Spanyol itu dulu ada daulah Islamiyah di situ. Kemudian pada masa dinasti Umayyah, nah ini baru kita melihat di mana daerah-daerah mana saja yang menjadi pusat keilmuan pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama adalah Damaskus. Damaskus itu berarti ibu kota Bani Umayyah di Damsyik atau Syria. Sebenarnya sampai sekarang itu daerah Damsyik atau Syria ini masih keilmuan itu masih bagus. Dulu ada Syekh Said Ramadan Al-Buti, itu memiliki banyak karya diterbitkan di Damaskus. Kalau Bapak Ibu punya kitab-kitab turos, itu kebanyakan terbitan Damaskus, Damsyik, Syria. Sampai sekarang pun masih bagus Damaskus ini. Kemudian daerah yang adalah Kufah. Kufah itu yang menjadi pusat keilmuan pada masa Daulah Umayyah. Kufah itu letaknya di mana? Kufah itu letaknya di Irak sini. Kufah. Di Kufah ini, kalau Irak kan Baghdad ya sekarang. Kufah ini dulu daerah yang sangat maju. Bahkan kita kalau mendengar kisah 1001 malam, itu di mana? Di Baghdad. Zaman Daulah Abbasiyah. Yaitu di Kufah itu. Jadi kota yang sangat maju. Biasanya peradaban yang maju itu memiliki kota yang sangat maju, maka tidak aneh jika kita melihat Amerika itu punya sebuah kota bernama Silicon Valley. Silicon Valley itu di Amerika menjadi pusat teknologi, kota yang isinya pusat teknologi. Di situ ada perusahaan Apple, ada Microsoft, ada Facebook, kemudian Samsung yang berasal dari Korea pun, Korea Selatan itu punya head office di Silicon Valley. Kemudian pabrikan-pabrikan kayak Toshiba dan sebagainya itu juga memiliki head office di Silicon Valley. Jadi Silicon Valley itu pusat teknologi yang mengatur dunia. Nah itulah, kalau seandainya peradaban yang memperhatikan keilmuan, memperhatikan teknologi itu biasanya awet. Itu yang diadopsi orang barat sekarang. Yang mana pada zaman dinasti Abbasiyah bisa bertahan sampai 5 abad itu ya karena sangat menghargai ilmu. Nah, pada masa Bani Umayyah ini kurang. Meskipun kurang, daerah-daerah seperti Kufah ini juga menelurkan banyak sekali para ulama. Di antaranya adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah itu lahir di Kufah, hidup di Kufah dari tahun 80 Hijriah, meninggal tahun 150 Hijriah. Di tahun meninggalnya Abu Hanifah 150 Hijriah, lahirlah sosok Imam Syafi'i. Makanya para ulama itu selalu mengenang meninggalnya seorang ulama, lahirlah seorang ulama, yaitu meninggalnya Abu Hanifah pada tahun 150 Hijriah, lahirlah Imam Syafi'i pada tahun 150 Hijriah di Palestina. Seperti itu. Nah, Kufah ini menjadi kota yang maju. Imam Abu Hanifah itu selain menjadi imam mazhab fikih, juga menjadi seorang saudagar kaya. Jadi
imam madhab dulu itu madhab nggak cuma empat ya, madhab itu banyak, ada Sufyan As-Tsauri dan sebagainya. Tapi sampai sekarang itu yang masih bertahan murid-muridnya, ajarannya itu ya masih empat madhab. Yang madhab yang lain sudah tidak ada yang mengikutinya. Imam Abu Hanifah kelebihannya daripada imam-imam yang lain, Hanifah ini Imam Abu Hanifah ini juga seorang saudagar. Maka dalam bab muamalah biasanya yang lebih sering dipakai ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, Syafi'iyah misalnya. Dalam akad, dalam jual beli itu harus menyebutkan, melafatkan akadnya. Saya beli buku ini dengan seharga misalkan 50.000 dari Anda tunai. Itu kalau Syafi'iyah. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan sekarang, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau beli ya udah tinggal kasih uangnya, ambil barangnya kan? Dan itu sudah dianggap sah. Kalau seandainya mau jual beli di Shopee, ya udah tinggal pilih barangnya atau Tokopedia, Shopee, Tokopedia, pilih barangnya, bayar barangnya, kemudian barangnya dikirim. Nah, itu kalau secara akad Syafi'iyah itu tidak sah. Tapi kalau Hanafiyah itu sah. Karena sudah ada kesepakatan di situ, ada isyarah di situ. Kalau sudah sah. Nah, kalau dalam bab muamalah itu yang sering dipakai itu yang Hanafi. Karena kenapa? Di Kufah ini atau di Irak, dulu Baghdad ya, kalau kotanya itu Baghdad ya. Itu sudah menjadi kota yang sangat maju. Jadi selain ilmuwan, selain ahli fikih, Imam Abu Hanifah juga seorang saudagar. Jadi tahu kalau seandainya disuruh untuk akad seperti itu, seorang pedagang itu susah, apalagi yang di konsumennya banyak ribuan gitu kan, susah. Jadi cukup dengan seperti itu. Ini Kufah, salah satu pusat kota peradaban ilmu pada zaman dinasti Bani Umayyah. Kemudian selain Kufah juga ada Madinah, Mekah, Mesir, Cordova. Yang selanjutnya Mekah dan Madinah. Ini Mekah dan Madinah itu karena masih banyak para sahabat di situ, ya sudah tidak diragukan lagi. Ada banyak ilmuwan di sana. Di antara yang menjadi tokoh sentral di Madinah adalah Imam Malik bin Anas, Imam Madhab Maliki. Ini lahirnya pada masa dinasti Umayyah, tahun 92 Hijriah. Dan meninggal tahun 174 Hijriah. Artinya Imam Malik bin Anas ini hidup di dua daulah. Daulah Umayyah, daulah Abbasiyah. Nah, di Madinah, saking hebatnya Imam Malik ini, bahkan banyak sekali pelajar-pelajar yang datang ke Madinah hanya untuk belajar kepada Imam Malik. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muda, lahir di Palestina, kemudian haji di Mekah, kemudian setelah itu menimba ilmu di Madinah dari Imam Malik bin Anas. Nah, saking masyhurnya Imam Malik itu menjadi tokoh sentral. Sampai daulah Umayyah itu hancur, pindah ke daulah Abbasiyah, ada seorang khalifah pada masa dinasti Abbasiyah yang sangat masyhur yaitu Harun ar-Rasyid. Meminta Imam Malik untuk mengizinkan kitab Muwatta. Muwatta itu kitab hadis yang ditulis oleh murid-muridnya Imam Malik, berisi kitab ya bab-bab fikih, bab muamalah yang berisi syariat, hukum dan sebagainya lah. Itu Harun ar-Rasyid meminta supaya kitab itu dijadikan undang-undang di dinasti Abbasiyah. Itu sangat perhatiannya dinasti Abbasiyah terhadap sebuah ilmu, terhadap ulama, seperti itu. Ingin kitabnya Imam Malik Muwatta itu dijadikan undang-undang. Tapi Imam Malik bin Anas menolak. Karena Imam Malik memahami bahwa ini adalah ijtihad beliau. Di mana ketika beliau beristihad, masih ada mujtahid yang lain seperti Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah. Dan nanti ada imam-imam yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali dan sebagainya, Imam Ahmad bin Hambal dan sebagainya. Kalau seandainya
buku ini, kitab ini jadikan undang-undang, maka madhab-madhab yang lain itu hilang. Itu luar biasanya Imam Malik bin Anas menolak untuk dijadikan undang-undang. Akhirnya ya sampai sekarang banyak madhab seperti itu. Nah, itu di Madinah. Di Mesir ini menjadi pusat peradaban karena ada Amr bin As. Amr bin As itu yang tadi diplomat yang diperintah oleh Muawiyah melawan Abu Musa al-Asy'ari. Nah, itu Amr bin As itu yang membuka Mesir. Bahkan sampai sekarang itu ada Masjid Amr bin As. Setiap Ramadan 10 hari terakhir itu Masjid Amr bin As penuh luar biasa. Di sana diimami oleh qori ternama sampai sekarang itu namanya Syekh Jibril, pemilik pemegang qiraat yang menjadi rujukan para ulama qurra di seluruh dunia. Masjid Amr bin As itu sampai sekarang masih berdiri dan menjadi pusat ilmu sampai sekarang. Pada masa dinasti Fatimiyah dibuatlah Al-Azhar. Sampai sekarang kan menurunkan banyak karya, banyak ulama dan sebagainya. Itu di Mesir. Kemudian Cordova. Cordova ini di Spanyol. Jadi kalau kita lihat di sini, di Spanyol ini merupakan daerah yang dikuasai oleh dinasti Umayyah, Daulah Umayyah. Dan nanti akan diambil atau dikalahkan oleh pasukan Isabella dan sebagainya. Sehingga hanya sisa-sisa sejarah di sana. Ini Cordova. Kalau mungkin Bapak Ibu sering ya banyak di iklan Quran Cordova dan sebagainya. Nah, itu Cordova itu ya di Spanyol itu, Hispania. Dan sampai sekarang itu masih ada sisa-sisa peninggalan orang Arab di sana. Ya seperti bahasa Spanyol juga. Bahasa Spanyol itu ada El Matador, kemudian El Salvador. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan ada Al-Andalusi, Al-Iskandaria. Orang Mesir itu kalau ngomong Al itu ya El. Seperti itu. Jadi sisa-sisa bahasanya itu masih ada di Spanyol. Itu membuktikan bahwa dulu itu memang ada Islam di Spanyol. Ini pusat-pusat yang menjadi pusat keilmuan pada zaman Daulah Umayyah. Ada Basroh ini ya daerah Irak, Iran situ, tapi lebih ke selatan, lebih ke pelabuhan dia, Basroh. Kufah itu Irak, Baghdad, Damsyik Syria, Palestina, Syam, Fustot, Mesir. Dulu Mesir namanya Fustot. Sekarang udah berubah jadi Mesir atau Misr. Kalau orang Mesir ngomongnya Masr. Misr atau Masr itu artinya Madinah atau kota. Dulu aslinya namanya Fustot. Nah, pada masa dinasti Umayyah, para raja itu kurang memperhatikan dalam bidang pendidikan. Sangat sedikit sekali kebijakan-kebijakan dari pemerintah Bani Umayyah terkait pendidikan. Kalau dalam kitab atau buku-buku yang kami share, yang saya share di Bapak Ibu, bahkan mengatakan tidak ada kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Tapi kalau saya pribadi, saya mengatakan ada. Buktinya, pada masa Umar ibnu Abdul Aziz memerintah Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis, untuk membedakan antara hadis palsu dan hadis sahih. Nah, berarti membuktikan bahwa pemerintah, yaitu waktu itu khalifahnya Umar ibnu Abdul Aziz, melakukan kebijakan, mengeluarkan kebijakan untuk pendidikan seperti itu, atau menjaga ilmu hadis. Jadi bukan berarti kalau seandainya ada buku sejarah mengatakan tidak ada sama sekali dalam perguruan tinggi, itu bukan berarti kita harus samina wa atoknya atau taklid begitu saja. Tapi kita harus kritis juga. Kalau seandainya ada, ya berarti kita mengatakan menurut buku ini mengatakan tidak ada. Tapi bukti yang lain, fakta yang lain menunjukkan bahwa ada kebijakan dinasti Umayyah. Namun tidak banyak, hanya sedikit. Salah satunya adalah dalam bidang hadis. Seperti itu. Jadi memang dalam dialog keilmuan itu selalu ada. Mungkin sejarawan A mengatakan tidak ada,
sejarawan B atau diri kita mengatakan ini ada, tapi tidak banyak. Jadi ini merupakan dialog keilmuan dan hal tersebut adalah wajar, tidak masalah. Jadi pada waktu itu dinasti Abbasiyah sangat minim sekali memberikan kebijakan tentang pendidikan. Maka akibatnya dinasti ini tidak terlalu panjang umurnya. Di saat itu kata madah diartikan sebagai kurikulum. Kalau zaman sekarang madatun itu artinya materi atau topik. Jadi kalau zaman sekarang kan ada kurikulum di dalamnya itu ada banyak mata kuliah, di dalam mata kuliah itu banyak topik-topik tema. Nah itu topik atau tema itu madah. Nah, kalau zaman dulu pada masa Bani Umayyah itu kurikulum disebut dengan madah. Karena ketika mengajarkan kepada seorang anak, jadi misalkan masalah hadis, berarti madah hadis ini isinya misalkan hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan dan sebagainya. Seperti itu. Dan pembelajaran pada zaman dahulu itu belum di kelas-kelas, masih di masjid. Seperti pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembelajaran seperti itu di tanah Arab itu masih banyak. Bahkan di Masjid Azhar pun masih ada seperti itu. Pembelajaran di masjid-masjid. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di materi yang ada di portal, nanti akan saya share di situ. Dari buku-buku yang sudah saya share, ada 3 buku saya gabungkan jadi satu, topik tentang pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Di situ dibagi pendidikannya itu pendidikan dasar atau buat anak-anak, kemudian menengah, kemudian ali atau atas, pendidikan tinggi. Nah, kalau pendidikan dasar masih dibuat anak-anak ini harus belajar apa. Tapi kalau udah pendidikan tinggi, jadi di Masjid Bani Umayyah itu ada halakoh. Di pojok atau pojok ruangan A ini tentang kajian tafsir, pojok ruangan B kajian tentang ilmu hadis, pojok ruangan C kajian tentang ilmu fikih, pojok D kajian tentang ilmu lughah, kemudian E balaghah, kemudian F sejarah dan sebagainya. Dan ketika orang-orang itu sudah ahli, sudah pendidikan tinggi, mereka tinggal milih saja. Jadi kalau seandainya di perguruan tinggi sekarang itu mungkin diadopsi seperti SKS itu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masih SD, SMP, SMA itu kan ya sudah diatur lah sama pemerintah kurikulumnya, sama sekolah kurikulumnya udah kayak gitu, nggak bisa ini. Tapi kalau sudah perguruan tinggi, Bapak Ibu bisa mengatur SKS-nya. Nah, apalagi sekarang sudah ada Merdeka Belajar, bisa ngambil SKS ini di pabrik ini, di perusahaan ini, seperti itu. Jadi perguruan tinggi yang sekarang, Merdeka Belajar yang sekarang itu mengadopsi zaman dahulu pada masa dinasti Umayyah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tiga jenjang itu tadi di buku yang sudah dibagikan. Nah, pada masa dinasti Umayyah ini lebih memprioritaskan sastra daripada ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena ini tidak lepas dari politik. Sastra. Teman saya itu ada yang sastra Arab, lulusan sastra Arab, kemudian mendaftar di Kementerian Luar Negeri. Nah, apa yang diaplikasikan sekarang itu sama seperti pada zaman dahulu. Jadi Kementerian Luar Negeri itu menerima sastra Arab, sastra Jerman, sastra Inggris dan sebagainya. Itu menjadi syarat untuk mendaftar sebagai PNS di Kementerian Luar Negeri. Nah, ini sangat dibutuhkan waktu itu karena faktor politik. Pada masa itu, dinasti Umayyah pasca Khulafaur Rasyidin, dia menginginkan supaya memperluas daerah. Maka dibutuhkan diplomat yang unggul, yang hebat. Dibutuhkan orang yang hebat berpidato, khitobah, hebat diplomasi, dan sebagainya. Maka ini yang menjadi perhatian pada masa Bani Umayyah. Maka tidak heran kalau kita lihat
luas daerah Bani Umayyah itu dari timur sampai barat, dari perbatasan Cina sampai Spanyol, karena memiliki diplomat-diplomat yang ulung, yang hebat, seperti Amr bin As seperti itu. Jadi bisa membuka banyak daerah. Bahkan saking perhatiannya pemerintah, ada ungkapan dari Atiyah Al-Abrasi. Balai-balai pertemuan tersebut memiliki tradisi khusus yang harus dilakukan. Seorang masuk di mana khalifah hadir harus pakaian formal, bersih, rapi, duduk tertib, tidak tertawa terbahak-bahak, tidak meludah, dan tidak bertanya menjawab kecuali apabila ditanya. Sampai ada protokolernya. Itu saking perhatiannya para pemerintah pada zaman dinasti Umayyah terhadap sastra. Seperti itu. Jadi mungkin prodi paling diminati lah. Kalau sekarang prodi paling diminati mungkin PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Juga mungkin kalau yang umum itu kedokteran dan sebagainya lah. Tapi kalau pada zaman Daulah Umayyah yang paling diminati adalah sastra. Karena kepentingan diplomatik seperti itu. Gerakan terjemah. Gerakan terjemah sudah ada pada zaman Bani Umayyah, tetapi tidak dari pemerintah langsung. Secara personal itu ada. Dan yang melakukan pertama kali adalah Khalid bin Yazid, cucu dari Muawiyah. Berarti di situ sudah muncul cikal bakal ilmu pengetahuan, yaitu seperti kimia, kedokteran, falak, dan sebagainya, arsitek dan sebagainya, yang mana menerjemahkan dari kitab-kitab orang Yunani. Iya. Arsitek orang Yunani waktu itu sudah pesat, sudah maju. Kan banyak pemikir-pemikir orang Yunani kan, filosof ahli filsafat orang Yunani itu banyak, Aristoteles, Aristoteles, kemudian Plato dan sebagainya. Nah itu kitab-kitabnya itu diterjemahkan semua. Karena semua ilmu itu tidak lepas dari filsafat. Kaitannya saya ilmu karena kedokteran, ilmu kimia, nanti kan saya juga itu nggak lepas dari filsafat. Dan bahkan Nah, orang barat itu pasti belajar filsafat terlebih dahulu sebelum belajar ilmu yang lain. Kenapa? Dan itu semua diterjemahkan pada masa Bani Umayyah, walaupun tidak gencar. Nanti gencar-gencarnya ketika Daulah Abbasiyah dengan Baitul Hikmahnya dikerahkan semua untuk menerjemahkan kitab-kitab barat. Ilmu di dalam Bani Abbasiyah melesat, banyak yang pinter, bahkan orang-orang barat belajar ke timur Baghdad pada masa Bani Abbasiyah, sehingga menjadi masa keemasan Islam di saat barat berada di masa gelap. Makanya kabari jam pinten. Kemudian muncul ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini sangat penting karena kenapa? Arab Al-Quran dulu ditulis tanpa ada harokat. Rasul Utsmani kan kita mengenal yang mengumpulkan Al-Quran itu adalah Utsman bin Affan, sehingga disebut dengan istilah Rasul Utsmani itu mengumpul. Jadi dengan Rasul Utsmani itu bisa dibaca dengan 7 dialek, 7 lahjah. Karena lingkupnya di desa. Nah itu nggak ada harokat dan nggak ada titik. Yang belum seperti Al-Quran kita sekarang yang meminta menghubungi sehingga sana itu adalah pihak desa. Dibutuhkan kalau ilmu nahwu, saya sebagai pendampingnya tidak punya wewenang penuh Ajami atau orang non Arab yang masuk Islam. Daulah Umayyah dari perbatasan Cina sampai Spanyol kan banyak orang non Arab. Jangankan orang non Arab, orang Arab sendiri itu masih salah-salah baca Quran waktu itu karena tidak ada ilmu nahwu. Ketika maka tadi saya meminta itu apakah bisa hari ini bertemu. Tapi saya minta cara untuk belajar Quran atau menghafal Quran pada zaman dulu itu beda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia orang hafal Quran itu dari Quran yang tertulis. Kalau orang Arab belajar Qurannya itu dari lisan ke lisan atau dengan talaki atau sorogan atau likok dan sejenisnya. Yang penting langsung tatap muka dengan gurunya, dari mulut ke mulut. Gurunya menyebutkan sesuatu, muridnya langsung mengulangi dan langsung dihafal. Sehingga orang di Arab itu umur 10 tahun itu sudah hafal Quran, padahal belum bisa baca.
anak-anak kecil itu sudah hafal Quran tapi belum bisa baca dia. Karena memang hafalan Quran yang diajarkan oleh Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah mendapat dari malaikat Jibril langsung, nggak pakai tulisan, langsung dari mulut ke mulut. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat dari mulut ke mulut juga. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Arab sampai sekarang pada anak-anak kecil itu. Makanya mereka banyak yang hafal Quran walaupun belum bisa baca Quran. Nah, ilmu nahwu ini sangat penting pada zaman itu karena Islam sudah tersebar Daulah Umayyah dari timur ke barat, sedangkan banyak yang masuk Islam, maka butuh ilmu nahwu. Muncullah ilmu nahwu pada masa Daulah Umayyah. Rawuh jam pinten? Nah, ini adalah contoh perhatian Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap ilmu hadis. Dari banyak khalifah pada masa Daulah Umayyah, yang paling sukses adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah khalifah yang paling zuhud. Bahkan ketika sudah diangkat menjadi khalifah, ketika dikasih kendaraan presiden, kendaraan kekhalifahan, beliau tidak mau dan masih menunggangi kendaraannya ya yang biasa. Seperti itu. Bahkan kalau seandainya ada yang disebutkan orang paling miskin pada masa Daulah Umayyah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang paling miskin siapa? Yang paling miskin ya Umar bin Abdul Aziz. Seperti itu. Hebatnya Umar bin Abdul Aziz. Dalam masa 2 tahun hanya memerintah dari 99 sampai 101 Hijriah, 2 tahun saja setelah itu meninggal. Tetapi pengaruhnya luar biasa. Ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini masih ada hubungan dengan Umar bin Khattab. Jadi kalau kita lihat ya dari nasab tadi, di sini Umar bin Abdul Aziz itu dia menjadi khalifah ke 8. Bapaknya itu Abdul Aziz gubernur Mesir. Jadi kalau nasab secara bapak itu memang ketemu di Abdul As ini dengan Utsman, dan Umayyah ini ketemunya dengan Muawiyah. Ini kalau dari jalur bapaknya Umar bin Abdul Aziz, yaitu Abdul Aziz. Tapi kalau jalur ibunya itu nasabnya ke Umar bin Khattab. Nah, jadi ceritanya itu Umar bin Khattab itu dulu setiap malam itu memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan. Jadi selalu keliling daur, atau kalau dalam bahasa sekarang itu apa ya? Belusukan lah. Belusukan tiap malam. Memastikan tidak ada yang kelaparan tengah malam di daerahnya. Suatu ketika udah capek keliling, duduklah Umar bin Khattab bersandar di tembok. Ketika bersandar, terdengar pembicaraan tukang susu dengan anaknya. Nah, si ibu ini bilang, kan dia sedang ngaduk susu. Udah itu campur air, dibanyakin airnya biar untungnya lebih banyak. Kata anaknya, enggak bu, ini enggak boleh kayak gitu, enggak jujur, itu bohong dan sebagainya. Kemudian kata ibunya, oh, udahlah nggak apa-apa, orang khalifah aja nggak tahu gitu, nggak masalah gitu. Tapi anak tetap kekeh nggak mau. Ya, khalifah tidak tahu wahai ibu, tapi Allah maha tahu. Akhirnya dengar hal itu, ketakwaan anak tadi, Umar bin Khattab langsung pulang ke rumahnya. Anaknya yang masih bujang, yang masih belum nikah, dinikahkan dengan anak tukang susu tadi. Setelah nikah, cucu-cucunya itu, ini ke Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz ini dijuluki juga sebagai Umar As-Sani. Jadi Umar bin Khattab yang kedua, karena ketakwaannya kepada Allah. Tadi zuhudnya, nggak mau pakai fasilitas negara. Kemudian orang termiskin Asia itu ya khalifah itu sendiri. Sejahtera rakyatnya, nggak ada korupsi dan sebagainya. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Perhatian terhadap hadis, memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri
untuk melakukan pembukuan hadis pada masa Umar ibnu Abdul Aziz. Sehingga pada zaman sekarang kita bisa tahu, oh ini hadis yang sahih di dalam kitab ini, oh ini hadis yang dhaif, yang palsu. Itu berkat jasa Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan langsung Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk membukukan hadis. Padahal sebelumnya orang-orang itu takut membukukan hadis karena takut tercampur dengan Quran. Tapi berkat Umar bin Abdul Aziz, maka sekarang itu banyak kitab-kitab hadis. Di antara murid Ibnu Syihab Az-Zuhri adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini imam mazhab Maliki, termasuk murid dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Al-Lais ini juga pakar hadis. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, itu ada dua. Nah, itu juga pakar hadis ternama, bahkan imam mazhab juga. Dulu itu mazhab tidak hanya 4, lebih dari 4. Tapi yang sampai sekarang hanya 4 yang masih diteruskan oleh murid-murid. Ini luar biasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri atas perintah Umar ibnu Abdul Aziz. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu melihat ada sanad-sanad hadis, kemudian sanadnya itu dari Imam Malik, kemudian ke Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian ke Nafi, ke Ibnu Umar, itu termasuk sanad paling bagus. Dalam ilmu hadis disebut dengan silsilatul zahab. Sanad paling, ya sanad emas, sanad paling bagus. Jika ada pertentangan dan hadis yang lain yang tidak mungkin dikompromikan, digabungkan, maka yang lebih dikuatkan adalah sanad dari Imam Malik an Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Nafi, dari Ibnu Umar. Nah, itu termasuk sanad yang paling bagus. Ini perjuangan Umar ibn Abdul Aziz. Di masa Bani Umayyah itu juga ada imam madhab. Tadi sudah disebutkan ada Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Di Kufah, daerah Kufahnya itu ada Imam Abu Hanifah. Daerah Kufah, jadi biar ada ilustrasi Bapak Ibu. Daerah Irak sini, Kufah, ini Imam Abu Hanifah. Daerah Madinah ini ada Imam Malik. Ini dua ulama ternama. Bahkan disebut dengan Madrasatul Hadis itu di Madinah. Ada Madrasatul Ra'yi itu di Irak, di Kufah. Madrasatul Ra'yi itu di Kufah, di tempatnya Imam Abu Hanifah. Madrasatul Hadis dan Madrasatul Ra'yi. Ini dua madrasah yang besar itu yang menjadi tempat rujuk pencari ilmu sampai memunculkan banyak sekali ulama-ulama setelahnya. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Jadi masih merasakan awal dinasti Abbasiyah, karena dinasti Umayyah itu runtuh 132 Hijriah. Imam Malik lahir tahun 96 Hijriah, meninggal tahun 174 Hijriah, dan merupakan guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Antara para imam ini, ketika ada terjadi perbedaan madhab, perbedaan pandangan, itu saling menghormati. Yang malah kisruh itu malah ini pengikut-pengikut madhab karena nggak paham terhadap konsep ijtihad. Jadi gara-gara beda pandangan, beda madhab dan sebagainya, jadi malah ini. Tapi para imam madhab ini sangat menghormati. Bahkan dulu itu Imam Syafi'i setelah belajar di Madinah, belajar di Kufah, Madrasatul Ra'yi. Tapi waktu itu di Kufah Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Yang ada itu muridnya Imam Abu Hanifah. Belajar di sana. Suatu ketika diminta untuk menjadi imam. Imam di depan pengikut para madhab Hanafi. Imam Syafi'i kan kunut ya. Tiap subuh kan kunut. Bahkan wajib. Ketika itu mengimami, di situ kan juga ada kuburan Imam Abu Hanifah juga, ada murid-muridnya di belakangnya juga. Ketika subuh Imam Syafi'i itu disuruh ngimami oleh muridnya Imam Abu Hanifah.
nggak kunut. Loh, kaget murid-muridnya, kok nggak kunut? Yaitu karena menghormati madhab Malik, madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi, menghormati Imam Abu Hanifah itu karena memiliki ijtihad yang berbeda dengan ijtihadnya Imam Syafi'i. Nah, itu luar biasanya Imam Syafi'i terhadap perbedaan madhab dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda, Hambali dengan Syafi'i juga beda. Banyak perbedaan, banyak sekali perbedaan. Kemudian apa pernyataan dari Imam Ahmad bin Hambal terhadap Imam Syafi'i? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, saya selalu mendoakan guru saya, Imam Syafi'i, setiap kali 5 waktu sholat. Walaupun banyak perbedaan antara Imam Ahmad bin Hambal dengan gurunya, tapi selalu mendoakan 5 waktu. Itu luar biasanya ulama pada zaman dahulu. Seorang mujtahid yang alim, yang memiliki banyak ilmu, kedalaman ilmu, justru malah semakin merunduk, semakin menghormati perbedaan pendapat, perbedaan mazhab. Seperti itu. 3 peninggalan dinasti Umayyah. Yang pertama, Kubah Sohro. Jadi pada masa Abdul Malik itu merupakan khalifah yang ke-5 pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini Abdul Malik ini membangun Kubah Sohro di Palestina. Kubah Sohro itu apa? Kubah Sohro itu jadi di dekat Masjid Al-Aqsa. Mungkin banyak orang salah mengira ini Masjid Al-Aqsa, tetapi ini Kubah Sohro. Jadi Masjid Al-Aqsa-nya itu sebenarnya di sampingnya. Dan kalau seandainya Masjid Al-Aqsa itu penuh, ya ada orang yang makmumnya itu sholat di masjid ini juga. Jadi terkadang dipakai sholat juga. Nah, Kubah Sohro ini merupakan tempat di mana Rasulullah SAW itu ketika Isra Mi'raj diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa diangkat ke Sidratul Muntaha, itu ada batu yang ke bawah, mau naik ikut juga ke atas. Kemudian ditahan dan tidak sampai ke atas. Nah, batu melayang. Nah, ini termasuk peninggalan sejarah yang luar biasa Isra Mi'raj. Maka Abdul Malik sebagai seorang khalifah ingin mengabadikan hal tersebut. Dibangunlah Kubah Sohro. Biayanya tidak murah. Jadi pajak tahunan Mesir, pada masa itu kan Mesir masih di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Pajak tahunan 7 tahun. 7 tahun. Pajak tahunan di Mesir itu digunakan untuk membangun Kubah Sohro. Ini mahalnya ya minta ampun. Luar biasa mahalnya. Makanya sampai sekarang arsitekturnya itu arsitektur yang ya bagus sekali, sampai sekarang pun masih bertahan. Karena bangunan zaman dulu sama zaman sekarang itu beda bahannya. Bangunan zaman sekarang itu paling ya 100 tahun itu udah mulai gitu. Kalau zaman dulu ribuan tahun masih kuat, masih kokoh. Ya, arsiteknya luar biasa. Ini Kubah Sohro, salah satu peninggalan Bani Umayyah. Kemudian Masjid Bani Umayyah. Ini terletak di Damaskus, Syria, di ibu kota Bani Umayyah. Awalnya ini merupakan sebuah gereja, dan kalau dilihat dari interiornya, kemudian apa arsiteknya itu kayak masjid di Turki itu, Hagia Sophia atau Hagia Sophia, itu kan dulu juga awalnya itu gereja milik Konstantinopel. Kemudian dikuasai oleh Islam, dirubah menjadi masjid. Nah, ini juga seperti itu. Dulu awalnya itu gereja Yohanes, kemudian dikuasai oleh Islam, dibangun atau direnovasi oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik, anaknya Abdul Malik tadi, yaitu khalifah yang ke-6, kemudian menjadi Masjid Bani Umayyah sampai sekarang masih kokoh berdiri. Kemudian peninggalan Bani Umayyah itu
adalah Masjid Cordoba. Ini yang ada di Spanyol. Namun setelah Khalifah Abdurrahman I itu kalah itu sama Ratu Isabella, kemudian kaum muslimin diusir, yang nggak mau pindah dibunuh, yang mau masuk Kristen baru tidak dibunuh. Habis semua orang Islam di Spanyol, pindah semua. Di sini Masjid Cordoba ini ganti menjadi gereja. Padahal ini indah sekali, ini luar biasa. Di perbukitan, dan kalau seandainya dilihat itu bagus sekali. Tapi sayang sudah beralih fungsi menjadi gereja pada abad ke-16. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Saya stop recordingnya. Recording stopped. Setelah ini kita mungkin foto dulu, kemudian absensi, baru setelah itu tanya jawab. Karena kemarin kita kelewatan tidak foto, jadi sekarang kita foto dulu biar tidak terlewat. Mungkin slide yang pertama dimohon untuk open cam. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Baik. Selanjutnya kita absensi dulu. Sebentar saya buka absennya dulu. Alifah Nur Aini, Ibu Alifah Nur Aini ada? Pak. Ada. Kemudian Ramlan Zakaria, Bapak Ramlan ada. Cucu Bawati ada. 4 Ahmad Najih ada. 5 Khairil Mukminin ada. 6 Hanif Hidayat ada. 7 Mzen Mutakin nggak ada ya. 7 Mzen Mutakin. Sebentar. 7 Mzen Mutakin. Kemudian 8 Sulfiyah Nur Ilma ada. 9 Taufik Rahman juga tidak ada ya. Taufik Rahman 9 nggak ada. Kemudian 10 Masurah, Ibu Masurah Ada Pak. ada. 11 Darmiati, Ibu Darmiati ada. 12 Sinaria Masa ada. 13 Nurul Basyrah ada. Kemudian 14 Binti Aminah ada. 15 Yuki ada. 16 Zel Zelmiati nggak ada ya. Zelmiati nggak ada. 16 Zelmiati yang ada. 17 Darsih, Ibu Darsi
ada. Hadir, Pak. Yes, ada. Maisaro 19. Ibu Erawati ada. 20. Kurniasih ada 1. Bapak Agus ada 22. Bapak Mukhlis Muhdor ada 23. Ibu Nelly ada 24. Ibu Sarinah Ada Pak, hadir. pakai akun apa Ibu Sarinah? Ibu Sarinah? Ya Pak. Akunnya? Oh, PJJ PAI. PJJ Pak, Pak. Saya share enggak? Saya search kok enggak ada. Ibu Sarinah ada. Muhammad Faridil Mustafa nomor 25 ada. 26 ada. 27 Bapak Rozikin enggak ada ya. 27 Bapak Rozikin. 27 Bapak Rozikin. Kemudian 28 Bapak Muhammad Syarifuddin. Enggak ada. 28 Muhammad Syarifuddin. 29 Bapak Amin ada. 41 Bapak Amin di sini ada tapi nomor ininya 41. Kemudian Bapak Mursalin Hadir, Pak. Hadir. ada. Kemudian 31 Ibu Ida ada. Hadir, Pak. 32 Bapak Walidi ada. 33 Ibu Anis ada. 34 Bu Siti Maisaro ada. 35 ada. Ibu Pipit 36 Bapak Henry Hadir, Pak. ada. 37 Ibu Tuti ada. 38 Ibu Iin Puspa Chandrarini. Iin Puspa Chandrarini ada. Enggak ada ya. 37 Jaringannya biasanya Pak beliau itu. Tadi Oh, iya. Tadi ada. ada tadi Pak. Oh, tadi ada. Kemudian 39 Bapak Sumedi ada. 40 Wa Marwana ada. 41 Ibu Dahlia ada. 42 Bapak Mursin ada. 43 Bapak Karno ada. 44 Bapak Zainuddin ada. 45 Bapak Nopriyandi ada. 46 Bapak Marlini. Ibu itu Pak, Bu Marlini. Marlini iya. Pak. Ya. Assalamualaikum Pak, saya tidak disebut lagi Pak. Tidak ada di absen Pak. Mikrofonnya mati Pak. Bapak siapa? Yang belum disebutkan? Bapak Hasbi. Hasbi Asidik Pak. Kemarin sudah lapor ke akademik belum? Belum Pak. Ya coba laporkan ya. Nanti biar disinkronkan. Karena ini yang bisa masukkan tuh cuma akademik atau tim IT-nya. Jadi itu cuma sudah terima nama, tinggal di absen gitu. Kalau belum ada nanti dilaporkan ke akademik Pak apa ya Pak Slamet Pak Zaki gitu ya.
kalau nggak salah. Laporkan aja nanti biar ditambahkan. Ini Pak. Terima kasih Pak Asfi. Baik, sekarang kita ke tanya jawab. Siapa? Ibu Rianti. Iya, belum di absen tadi. Ibu Rianti juga belum ada di absen ya? Nanti dilaporkan ya Bu ya? Iya. Di mata kuliah sejarah pendidikan Islam, Pak Nasir Hassani, nama saya belum ada di absen gitu. Biar nanti dimasukkan. Gitu. Dilaporkan di Pak Slamet atau Pak Zaki. Iya, waktu pertemuan. Iya Pak, waktu pertemuan pertama diskusi, sementara nama saya di absen itu tidak ada, jadi saya melapor ke Pak Zaki, tapi belum ada respon sampai saat ini. Oh, di tiap minggu coba ditanya terus, biar barangkali banyak yang bertanya kan, diingatkan terus saja, biar nanti muncul gitu. Nanti kalau takutnya kan nanti di akhir kan direkap kan harus muncul. Oh iya Pak. Kalau dosen cuma terima nama IT-nya, nama absen, kemudian diskusi, tugas, nama-namanya udah dari sana. Yang bisa masukkan soalnya tim IT-nya. Baik, Ibu Rianti seperti itu ya. Ya. Baik, selanjutnya kita sesi Terima tanya kasih. jawab. Terima kasih. Ya. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait sejarah pendidikan Islam, khususnya pada dinasti Bani Umayyah. Sebenarnya yang menarik lagi itu nanti Bani Abbasiyah itu. Tapi nanti sepertinya setelah UTS ya. Kalau minggu depan sesuai jadwal itu UTS tanggal 31 itu UTS. Insya Allah nanti akan saya share soal-soalnya, tinggal dikerjakan. Seperti itu. Untuk tugas dan diskusi nanti akan saya share barangkali malam ini, nanti akan saya infokan di grup. Ya seperti biasa, paling cuma 3 pertanyaan, 2 pertanyaan untuk mereview aja apa yang sudah kita bahas selama ini. Baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, monggo. Bisa bertanya raise hand atau langsung open mic atau tanya via chat juga nggak apa-apa kalau koneksinya kurang mendukung.